Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang barisan dan limitnya guna memenuhi tugas UTS pengantar analisis real dengan dosen pengampu Ibu Gustina Alfianti MSI. Saya akan menjelaskan tentang barisan dan limitnya. Yang pertama, definisi. Barisan bilangan real adalah fungsi yang ditentukan pada himpunan n sama dengan 1, 2, sampai tak hingga dari bilangan asli yang range-nya terdapat dalam himpunan R bilangan real. Sebuah barisan dalam rentang R ditetapkan ke setiap bilangan asli n sama dengan 1, 2, sampai tak hingga bilangan real yang unik. Jika X, di mana n dipetakan ke R atau bilangan asli, dipetakan ke bilangan real secara berurutan, nilai xn disebut istilah atau elemen. Nah, notasi barisannya adalah x, xn, xn di mana n anggota n besar atau bilangan asli. Misalnya, x sama dengan minus 1 pangkat n, di mana n anggota n besar atau bilangan asli, barisannya memiliki alternatif antara minus 1 dan 1 dan hanya memiliki dua elemen, yakni minus 1 dan 1. Contoh, misalnya, menentukan barisan kembalikan dari bilangan genap dengan rumus X sama dengan 1/2n, di mana n anggota n besar atau bilangan asli. Nah, cara lainnya untuk menentukan barisan adalah dengan menentukan nilai X1 dan memberikan rumus xn plus 1, di mana n harus lebih besar sama dengan 1 untuk suatu suku xn. Nah, cara ini disebut dengan pendefinisian secara induktif atau rekursif. Selanjutnya masuk ke contoh. A. Jika B anggota bilangan real, barisan B didefinisikan dengan B, B, B. Semua suku bunga yang sama dengan B disebut dengan barisan konstan AB. Jadi, barisan 1 adalah barisan dari 1,1,1 sampai dengan A hingga. B. Jika B anggota bilangan real dari B didefinisikan dengan B pangkat N adalah barisan dari B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, dan seterusnya. Khususnya jika B sama dengan setengah, maka kita dapatkan barisannya 1/2 pangkat N, di mana N anggota bilangan asli. Sehingga kita dapatkan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. C. Barisan 2n, di mana n anggota bilangan asli. Pada bilangan asli genap dapat ditentukan secara induktif oleh S1 adalah 2 dan Xn plus 1 adalah Xn plus 2. Atau menurut definisi, Y1 adalah 2, Yn plus 1 adalah Y1 plus Yn. D. Urutan Fibonacci dikenal dengan F besar, didefinisikan dengan Fn yang diberikan oleh definisi induktif. Untuk F1 adalah 1, F2 adalah 1, dan Fn plus 1 adalah Fn min 1 plus Fn, di mana n lebih besar dari sama dengan 2. Dengan demikian, setiap suku kedua adalah jumlah dari dua suku sebelumnya yang tidak beraturan. Adapun 10 suku pertama dari F 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Latihan 3.1 nomor 3. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan berikut. X1 sama dengan 1 dan Xn plus 1 sama dengan 3Xn plus 1. Diketahui X1 sama dengan 1, maka untuk N sama dengan 1 diperoleh X2 sama dengan 3X1 ditambah 1. Sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk N sama dengan 2 diperoleh X3 sama dengan 3X2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 13. Untuk N sama dengan 3 diperoleh X4 sama dengan 3X3 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 13 ditambah 1 sama dengan 40. Untuk N sama dengan 4 diperoleh X5 sama dengan 3x4 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 40 ditambah 1 sama dengan 121.
Jadi, 5 suku pertama dari barisan xn plus 1 sama dengan 3xn ditambah 1 dengan x1 sama dengan 1 adalah xn sama dengan 1, 4, 13, 40, dan 121 untuk n dari 0 sampai dengan 4. Limit barisan. Definisi 3.1.3. Barisan x sama dengan xn. Di bilangan real dikatakan konvergen ke suatu bilangan x di bilangan real, atau x dikatakan limit dari barisan xn jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat bilangan asli k epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k epsilon berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon. Jika suatu barisan mempunyai limit, maka barisan dikatakan konvergen. Dan jika suatu barisan tidak mempunyai limit, maka barisannya dikatakan divergen. Notasi K epsilon digunakan untuk menekankan bahwa nilai K bergantung pada nilai epsilon. Namun, seringkali lebih mudah untuk menulis K daripada K epsilon. Dalam banyak kasus, kecil nilai dari epsilon, dan biasanya akan membutuhkan nilai K yang besar untuk menjamin jarak mutlak xn min x antara xn dan x kurang dari epsilon untuk semua n lebih besar sama dengan k sama dengan k epsilon. Ketika suatu barisan memiliki batas x, kita gunakan notasi limit x besar sama dengan x kecil atau limit xn sama dengan x. Terkadang kita akan menggunakan simbol xn tanda panah x yang menunjukkan bahwa nilai-nilai xn mendekati nilai x sebagai n mendekati tak hingga. Pada latihan berikutnya, untuk sembarang b bilangan real, buktikan bahwa limit b per n sama dengan 0. Kita memiliki solusi. Karena b bilangan real, maka terdapat 3 kasus, yaitu ketika b lebih besar dari 0, b sama dengan 0, dan b lebih kecil dari 0. Mari kita ilustrasikan. Yang kasus pertama, ketika b lebih besar dari 0. Barisan bilangan asli b per n untuk b lebih besar dari 0 adalah b per 1, b per 2, b per 3, dan seterusnya. Untuk b lebih besar dari 0, kita ambil contoh b-nya itu sama dengan 1. Maka barisan bilangan aslinya akan membentuk 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Sehingga dari situ terlihat jika n membesar, maka b per n mendekati 0. Kasus kedua, ketika b sama dengan 0. Barisan bilangan asli b per n untuk b sama dengan 0 adalah 0 per 1, 0 per 2, 0 per 3, dan seterusnya. Maka akan menghasilkan nilai 0. Sehingga terlihat jika n membesar, n berapapun nilainya, sebanyak apapun, maka tidak mempengaruhi perubahan barisan. Barisannya tersebut akan menghasilkan 0. Kasus ketiga, ketika b lebih kecil dari 0. Barisan bilangan asli b per n untuk b lebih kecil dari 0 adalah minus b per 1, minus b per 2, minus b per 3, dan seterusnya. Kita ambil untuk contoh untuk b lebih kecil dari 0 ya, ambil minus 1. Maka akan didapat barisan bilangan aslinya minus 1 per 1, minus 1 per 2, minus 1 per 3, dan seterusnya. Sehingga terlihat jika n membesar, maka b per n mendekati 0. Pembuktian untuk kasus yang pertama, ketika b lebih besar dari 0. Ambil epsilon lebih besar dari 0, maka b per epsilon lebih besar dari 0. Sehingga, menurut sifat Archimedes, ada n bilangan asli, sehingga b per epsilon lebih kecil dari n. Didapatkan b per n lebih kecil dari epsilon. Maka akan memberikan nilai mutlak b per n dikurang 0 sama dengan nilai mutlak b per n. Akan menghasilkan b per n lebih kecil dari epsilon. Jika kita masukkan ke limitnya, akan didapat limit b per n sama dengan 0.
Pembuktian untuk kasus 2. Ketika B sama dengan 0, ambil epsilon lebih besar dari 0, maka B per epsilon sama dengan 0. Menurut sifat Archimedes, ada n bilangan asli, sehingga B per epsilon lebih kecil dari n. Sehingga memberikan nilai mutlak B per n dikurang 0 sama dengan nilai mutlak B per n sama dengan akan menghasilkan 0 lebih kecil dari epsilon. Maka limit B per n sama dengan 0. Untuk yang kasus ketiga, ketika B lebih kecil dari 0, ambil epsilon lebih besar dari 0, maka B per epsilon lebih besar dari 0. Menurut sifat Archimedes, ada n bilangan asli, sehingga B per epsilon lebih kecil dari 0. Maka kita dapatkan B per n lebih kecil dari epsilon, sehingga memberikan nilai mutlak min B per n dikurang 0 sama dengan nilai mutlak min B per n sama dengan hasilnya min B per n yang di sana itu lebih kecil dari epsilon. Maka limit B min B per n sama dengan 0, sehingga dari ketiga kasus di atas terbukti bahwa limit B per n sama dengan 0. Sekarang kita akan membuktikan keunikan limit. Andaikan x aksen dan x double aksen keduanya adalah limit dari xn. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada k aksen sedemikian sehingga mutlak dari xn min x aksen kurang dari epsilon per 2 untuk semua n kurang dari sama dengan k aksen. Dan ada k double aksen sedemikian sehingga mutlak dari xn min x double aksen itu kurang dari sama dengan epsilon per 2 untuk semua n lebih besar dari sama dengan k double aksen. Sekarang kita memisalkan k aksen lebih besar dari k double aksen. Untuk n lebih besar sama dengan k, disubstitusi kesamaan segitiga untuk mendapatkan mutlak dari x aksen min x double aksen sama dengan mutlak dari x aksen min xn ditambah xn min x double aksen. Hasilnya kurang dari sama dengan x aksen min xn ditambah mutlak dari xn min x double aksen, dimana itu kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Selama epsilon kurang dari 0 adalah bilangan positif sembarang, kita simpulkan bahwa x aksen min x double aksen sama dengan 0 untuk x anggota bilangan real dan epsilon lebih dari 0. Kita ingat bahwa epsilon adalah himpunan dari x, sehingga V epsilon x itu sama dengan U anggota bilangan real di mana mutlak dari U min X kurang dari epsilon. Kita lihat pada bagian 2.2, misalkan U anggota dari V epsilon X ekuivalen pada mutlak U min X kurang dari epsilon didefinisikan konvergen dan dirumuskan dalam himpunan. Ada beberapa cara yang berbeda untuk mengatakan bahwa barisan xn konvergen ke X dalam teorema ini. Sekarang masuk ke latihan 3.1 nomor 5A. Soalnya adalah gunakan definisi batas urutan untuk menetapkan batas limit n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Solusinya, kita tahu bahwa n kuadrat kurang dari n kuadrat plus 1 untuk semua n di himpunan bilangan asli. Pertama, kita punya 1 per n kuadrat plus 1 kurang dari 1 per n kuadrat untuk semua n pada bilangan asli. Sehingga kita dapat n per n kuadrat plus 1 kurang dari n per n kuadrat sama dengan 1 per n untuk semua n di bilangan asli. Selanjutnya diberikan epsilon lebih dari 0, di mana ada k himpunan bilangan asli seperti 0 kurang dari 1 per k kurang dari epsilon. Misalkan k0 adalah bilangan asli terkecil dari sifat ini. Jadi
Jika n lebih dari sama dengan k0, lalu 1 per n kurang dari sama dengan 1 per k0 kurang dari epsilon, sehingga memberikan mutlak n per n kuadrat plus 1 min 0 sama dengan mutlak n per n kuadrat plus 1 sama dengan n per n kuadrat plus 1 kurang dari 1 per n kurang dari epsilon. Oleh karena itu, limit n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya, pada bab 3 tentang barisan dan limitnya, pada subbab 3.1.5, terdapat suatu teorema, yaitu misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real, dan misalkan pula X itu anggota bilangan real, maka pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, A, X konvergen ke X. Yang kedua, B, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk semua n lebih besar dari sama dengan K, suku-suku Xn memenuhi mutlak Sn minus X kurang dari epsilon. Selanjutnya C, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk semua n lebih besar dari sama dengan K, suku-suku Xn memenuhi Xn lebih besar dari X min epsilon dan lebih kecil dari X plus epsilon. Yang D, untuk setiap lingkungan epsilon, V epsilon X dari X terdapat bilangan asli K, sehingga untuk semua n lebih besar dari sama dengan K, suku-suku Xn merupakan anggota V epsilon K. Bukti ekivalensi dari A dan B merupakan suatu definisi, sedangkan ekivalensi dari poin B, C, dan D mengikuti implikasi berikut, yaitu mutlak Xn min X kurang dari epsilon, yaitu berimplikasi Xn min X lebih besar dari min epsilon dan lebih kecil dari epsilon, berimplikasi Xn itu lebih besar dari X min epsilon dan lebih kecil dari X plus epsilon, berimplikasi Xn anggota V epsilon X. Nah, untuk menunjukkan bahwa suatu barisan X sama dengan Xn itu tidak konvergen ke X, cukup dengan memilih epsilon 0 lebih besar dari 0, sehingga berapapun nilai K yang diambil, diperoleh suatu NK lebih besar dari K, sehingga Xn tidak terletak dalam V epsilon X. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari teorema barisan, yaitu buktikan bahwa jika Xn lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua n anggota bilangan asli dan limit Xn sama dengan 0, maka limit akar Xn juga 0. Buktinya kita misalkan Xn adalah barisan, di mana Xn lebih besar dari sama dengan 0 dan limit Xn sama dengan 0. Kita misalkan juga epsilon lebih besar dari 0. Maka definisi limit dari barisan yang berurutan, di mana terdapat bilangan asli K epsilon, sedemikian sehingga untuk semua n lebih besar dari K epsilon, maka pertidaksamaan di bawah ini benar, yaitu X mutlak Xn dikurang 0 sama dengan mutlak Xn sama dengan mutlak Xn lebih besar dari sama dengan 0 sama dengan Xn kurang dari epsilon kuadrat. Ini berarti bahwa untuk n lebih besar dari K epsilon, mutlak akar Xn dikurang 0 sama dengan mutlak akar Xn sama dengan mutlak akar Xn kurang dari akar epsilon kuadrat sama dengan epsilon. Jadi, dengan menggunakan definisi dari limit barisan, terbukti bahwa limit akar Xn sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke bab 3.1.6, yaitu contoh limit barisan. Contoh berikut menggambarkan bagaimana definisi diterapkan untuk membuktikan bahwa sebuah urutan memiliki batas tertentu. Dalam setiap kasus, diberikan epsilon positif dan diminta untuk mencari K, bergantung pada epsilon tersebut seperti yang disyaratkan oleh definisi. Ya, langsung saja masuk ke examples. Yang pertama adalah limit 1 per n sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, mutlak an minus L kurang dari epsilon dari definisi, dan epsilon itu adalah lebih besar daripada 0.
kita akan dapat mutlak 1 per n dikurangi 0 yang hasilnya adalah 1 per n kurang dari epsilon. Untuk n lebih besar sama dengan k, maka 1 per k lebih kecil daripada epsilon. Dan k adalah lebih besar daripada 1 per epsilon. Sehingga jika n lebih besar sama dengan k, maka mutlak 1 per n dikurang 0 adalah n kurang dari sama dengan k kurang dari 1 per epsilon. Kita pangkatkan minus 1 semua ruas, maka kita akan dapat 1 per n kurang dari sama dengan 1 per k kurang dari epsilon. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa barisan 1 per n konvergen ke 0. Lalu contoh kedua, yaitu limit 1 per n kuadrat plus 1 sampai dengan 0. Sama seperti sebelumnya, dengan definisi mutlak an dikurangin L kurang dari epsilon, dan kita ketahui epsilon itu lebih besar daripada 0. Kita akan dapat 1 per n kuadrat plus 1 dikurangi 0 kurang dari epsilon. Untuk menemukan k, kita ketahui bahwa n adalah elemen dari bilangan normal. Dan kita tahu bahwa 1 per n kuadrat plus 1 kurang dari 1 per n kuadrat. Dan kurang dari sama dengan 1 per n. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 per n kurang dari epsilon, untuk n lebih besar sama dengan k, maka 1 per k lebih kecil daripada epsilon, dan k lebih besar daripada 1 per epsilon. Sehingga jika n lebih besar sama dengan k, maka mutlak 1 per n kuadrat plus 1 dikurangi 0 sama dengan n lebih besar sama dengan k lebih besar 1 per epsilon. Lalu 1 per n kuadrat tambah 1 itu lebih kecil sama dengan 1 per k dan lebih kecil daripada epsilon. Oleh karena itu kita dapat menyatakan bahwa barisan 1 per n kuadrat plus 1 konvergen ke 0. Kita lanjut ke contoh C. Kita mempunyai limit 3n plus 2 per n plus 1 dengan n mendekati dengan n menjuta terhingga sama dengan 3 di sini. Seperti yang A sama B, kita gunakan rumus an mutlak dari an dikurang L lebih kecil dari epsilon, dan seperti contoh soal dari A sampai N nanti, dia di setiap soal dikasih kasus epsilonnya itu lebih besar daripada 0. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya. an min L, an-nya itu 3n plus 2 per n plus 1 dikurang 3, L-nya itu 3 lebih kecil dari epsilon. Sederhanakan terlebih dahulu persamaan di dalam mutlak tersebut. Nanti kita mendapatkan min 1 per n plus 1, tapi karena ini mutlak, jadinya 1 per n plus 1 kurang dari epsilon. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 1 per n lebih kecil dari epsilon, yaitu seperti di contoh soal A dan B. Nah, lalu untuk n lebih besar sama dengan k, maka 1 per k, karena ini n lebih besar sama dengan, berarti n sama dengan k. Nah, berarti n-nya diganti dengan k, jadinya 1 per k lebih kecil dari epsilon. Dan kalau kita balik untuk mendapatkan nilai k, nah maka kita dapatkan k lebih besar dari lebih besar dari 1 per epsilon. Lalu sehingga jika n lebih besar sama dengan k, maka kita menggunakan rumus yang an kurang L tadi, cuma ini kita an-nya pakai yang 1 per n plus 1 yang sudah disederhanakan, maka 1 per n plus 1 dikurang 0 untuk batasnya, sama dengan n lebih besar sama dengan k, lebih besar sama dengan k lebih besar dari 1 per epsilon. Kenapa kita masukkan lebih besar dari 1 per epsilon? Karena tadi yang seperti yang sudah di atas,
nilai K itu harus lebih besar dari 1 per epsilon, maka kita masukkan batasnya. Maka nanti pas sudah diubah agar dia bentuk N-nya menjadi 1 per N plus 1, maka mendapatkan 1 per N plus 1 kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa barisan 3N plus 2 per N plus 1 konvergen ke 0. Kenapa bisa konvergen ke 0? Karena epsilon ini nilainya lebih besar daripada 0. Dan yang lainnya sebelah kirinya ini lebih kecil. Jadi dia konvergen ke 0. Jadi dia menuju ke 0. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke contoh D. Kita mempunyai limit akar kuadrat dari N plus 1 dikurang akar kuadrat dari N. Sama dengan 0. Dan yang dengan limitnya yaitu N menuju terhingga. Nah, seperti tadi, seperti contoh A sampai C, kita masuk ke rumus AN dikurang L lebih kecil dari epsilon dan epsilon lebih besar daripada 0. Kita masukkan AN dan L-nya. AN-nya itu yang akar kuadrat dari N plus 1 dan yang L-nya itu akar kuadrat, sebenarnya L-nya itu tuh 0. L-nya tuh 0. L-nya 0. Nah, tapi kan kalau dikurangkan jadinya kan cuman sisa akar kuadrat dari N plus 1 dikurang akar kuadrat N lebih kecil dari epsilon. Nah, lalu seperti biasa kita harus sederhanakan dulu persamaan yang ada di dalam mutlak tersebut. Nanti kita mendapatkan 1 per akar kuadrat dari N plus 1 akar kuadrat N kurang dari epsilon. Nah, lalu seperti yang kita ketahui bahwa 1 per akar N kuadrat, kenapa kita di sini bisa jadi 1 per akar N kuadrat, kenapa nggak 1 per N? Karena di sini lihat, di sini ini sama dengan kayak 1, kalau kita pecah, di sini sama dengan kayak 1 per akar kuadrat N plus 1 ditambah 1 per akar kuadrat N. Nah, kita ambil yang N, yang N-nya saja, nah, maka menjadi 1 per akar kuadrat N kurang dari epsilon. Nah, untuk N lebih besar sama dengan K, berarti N yang di dalam akar itu diganti dengan K, maka 1 per akar kuadrat K lebih kecil dari epsilon, dan kita mencari nilai K, maka nanti kita mendapatkan bahwa nilai K lebih besar dari 1 per epsilon kuadrat. Lalu sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka kita masukkan yang tadi, akar kuadrat N plus 1 dikurang akar kuadrat N kurang 0 sama dengan N lebih besar sama dengan K lebih besar dari 1 per epsilon kuadrat. Maka kalau kita ingin mendapatkan bentuk yang N tadi, bentuk yang N awal tadi, kita mendapatkan 1 per akar kuadrat dari N plus 1 ditambah akar kuadrat N lebih kecil dari 1 per K, lebih kecil sama dengan 1 per K, lebih kecil dari epsilon kuadrat. Nah, oleh karena itu kita dapat menyatakan bahwa barisan akar kuadrat dari N plus 1 dikurang akar kuadrat N konvergen ke 0. Lalu contoh yang terakhir yaitu contoh E. Jika di sini dikasih interval dari B, yaitu B harus lebih kecil dari 1 dan B harus lebih besar sama dengan 0, dan kita mempunyai limit yaitu B pangkat N sama dengan 0, dengan limit yaitu menuju N menuju tak terhingga, maka seperti biasa tadi dari A sampai D kita masukkan dulu rumusnya, yaitu AN dikurang L lebih kecil dari epsilon dan epsilon lebih besar sama dengan 0, epsilon lebih besar dari 0. Lalu karena di sini BN kurang 0, jadi kita langsung masukin aja BN. Kita dapat B pangkat N lebih kecil dari epsilon. Nah, dengan menggunakan len, biar tidak ada pangkat, yaitu menjadi N len B lebih kecil dari len epsilon. Maka kalau kita ingin mendapatkan N, maka N menjadi
kita pindah ruaskan, berarti nanti tanda-tandanya berubah. Jadi N lebih besar dari ln epsilon per ln B. Nah, karena untuk N lebih besar sama dengan K, jadi N-nya itu bisa diubah jadi K, maka kita mendapatkan nilai K yaitu ln epsilon per ln B. Nah, misalkan dikasih kasus yaitu B, kita pakai pemisahan B itu 0,8 dan epsilon itu 0,01, maka kita mendapatkan nilai K lebih besar dari ln 0,01 per ln 0,8, yaitu nilainya itu merupakan K lebih besar dari 20,6377. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai K harus besar dari 20,6377, maka K sama dengan 21. Selanjutnya ada exercise. Soal ini kita ambil dari buku Introduction to Real Analysis by Robert G. Bartle dan Donald R. Sherbert. Soal ini ada di bab 3.1, halaman 62 nomor 7. Diberi xn sama dengan 1 per ln n plus 1 untuk n elemen bilangan normal. A. Gunakan definisi limit untuk memperlihatkan bahwa limit xn sama dengan 0. B. Temukan nilai spesifik dari K epsilon seperti yang dipersyaratkan dalam definisi batas untuk masing-masing epsilon sama dengan 1/2 dan epsilon sama dengan 1/10. Untuk bagian A, gunakan definisi limit untuk membuktikan limit xn sama dengan 0. Kita gunakan definisi sebelumnya, yaitu adalah mutlak an dikurangi L kurang dari epsilon. Kita masukkan an dan L-nya, yaitu 1 per ln n plus 1 dikurangi 0 kurang dari epsilon. Maka kita akan dapat 1 per ln n plus 1 kurang dari epsilon. Kita pangkatkan minus 1 di kedua ruas dan tandanya berganti. Ln n plus 1 kurang dari 1 per epsilon. Kita menggunakan sifat ln, maka kita dapat n plus 1 e pangkat 1 per epsilon. Kita pindahkan 1 ke ruas kanan menjadi n kurang dari e pangkat 1 per epsilon dikurangi 1. Untuk n lebih besar sama dengan k, maka k lebih besar sama dengan e pangkat 1 per epsilon minus 1. Kita pindahkan ruas 1 tersebut, k plus 1 lebih besar e pangkat 1 per epsilon. Kita menggunakan sifat ln kembali, ln k plus 1 kurang dari sama dengan 1 per epsilon. Kita pangkatkan minus 1 per ln k plus 1 kurang dari sama dengan epsilon. Lalu kita akan mendapatkan mutlak 1 per ln n plus 1 dikurangi 0 sama dengan n kurang dari sama dengan k kurang dari e pangkat 1 per epsilon kurang 1. Maka kita akan dapat 1 per ln n plus 1 kurang dari sama dengan 1 per ln k plus 1 kurang dari epsilon. Maka terbukti bahwa limit xn itu konvergen ke 0. Yang B, temukan nilai spesifik dari K epsilon seperti yang dipersyaratkan dalam definisi batas untuk masing-masing epsilon sama dengan setengah dan epsilon sama dengan 1/10. Untuk yang epsilon sama dengan setengah, kita masukkan ke e pangkat 1 per epsilon minus 1 menjadi e pangkat 2 atau eksponensial pangkat 2 minus 1. Hasilnya menjadi 6,4. Maka kita pilih K epsilon atau K setengah itu adalah 7. Kemudian yang kedua, untuk epsilon 1/10. Kita masukkan kembali ke E pangkat 1 per epsilon minus 1 menjadi eksponensial pangkat 10 minus 1. Hasilnya menjadi 22.000
25,5. Maka kita pilih K eksponensial atau K 1/10-nya adalah 22.026. Referensi yang kita ambil adalah dari buku Introduction to Real Analysis oleh Robert G. Bartle dan Donald R. Sherbert. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.